Pace bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam katekesi singkat. Sebelum saya memulai katekesi ini, saya ingin membagikan kepada kita semua tentang apa yang saya rasakan hari ini. Bahwa saya berpikir bahwa kita ini kolot. Mengapa kolot? Di negara kita ini agama menjadi dasar dari pertengkaran kita. Bila kita menilik masyarakat Eropa yang memiliki pemikiran yang lebih maju, mereka tak pernah menjadikan agama sebagai alasan pertengkaran. Tidak pernah. Tidak pernah. Agama itu adalah terkait keyakinanmu sendiri. Artinya bebas. Tidak pernah agama itu dijadikan sebagai pertikaian, alat pertikaian. Tetapi agama itu masalah pribadi, personal. Jadi kamu bebas, tidak ada halangan. Berbeda dengan negara kita. Di negara kita ini seringkali terjadi pertikaian didasarkan atas nama agama. Mengapa bisa demikian? Karena menurut saya ada satu agama yang menyatakan dirinya absolut benar. Artinya absolut adalah mutlak. Dia meyakini bahwa dirinya itu adalah satu-satunya yang benar, absolut, dan menafikan yang lain. Jika ada seseorang yang menyatakan dirinya absolut dan menafikan orang lain, itu adalah suatu hal yang salah. Mengapa? Kita ingat bahwa Allah itu maha besar. Maha besar, ingat itu maha besar. Jadi kita manusia tidak bisa memasukkan Allah yang maha besar itu ke dalam otak kita yang kecil ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah yang begitu besar, yang begitu maha kuasa dapat kita pikirkan dengan otak kita manusia. Jadi tidak ada satupun agama di dunia ini yang dapat menampung seluruh kebenaran Allah. Tidak mungkin. Tidak ada satupun agama yang bisa memahami Allah sebegitu baiknya. Tapi setiap agama di dunia ini mengambil kebenaran dari Allah yang besar itu. Misalnya, Allah itu bisa kita umpamakan seperti bola. Satu agama tidak bisa menampung semua bola ini, tidak bisa memakan bola ini. Tetapi setiap agama ini mengambil kebenaran dari yang bola ini. Mengambil dari sini, ini mengambil dari sini. Jadi setiap agama mengambil kebenaran dari Allah yang Maha Kuasa ini. Jadi di setiap agama ada kebenaran. Namun kebenarannya, tingkat kebenarannya beragam. Mungkin agama yang ini menangkap sedikit, agama yang lain menangkap lebih banyak. Mungkin agama ini sama dengan yang ini. Tetapi satu yang pasti adalah bahwa di setiap agama itu ada kebenaran. Jadi jika kita mengatakan agamaku lah yang paling benar dan tidak ada yang lain, kita adalah salah. Benar, kita adalah salah. Inilah menjadi dasar konflik dan pertikaian di antara kita. Mengapa kita sebenarnya sering berantem? Mengapa di negara kita ini sering berantem? Karena kita memikirkan, memandang orang lain, memandang agama orang lain dari sudut pandang agama kita. Artinya, agamaku. Aku melihat agama orang lain, agama sesamaku dari sudut pandang agamaku. Itu pasti bertentangan. Itu pasti bertentangan. Tetapi bagaimana diriku dapat memahami mereka, itu aku harus bisa berpikir seperti mereka. Jangan kupaksakan aku memahami mereka dari sudut pandangku. Tetapi aku harus bisa berpikir seperti mereka.
Jika setiap pemeluk agama di Indonesia ini berpikir demikian, maka tidak mungkin akan terjadi pertikaian. Jika kita berpikir demikian, tidak mungkin kita mengatakan orang lain kafir. Tidak mungkin. Karena sudut pandang kita memahami iman itu berbeda. Bisa diumpamakan seperti jalan. Ada pepatah mengatakan, banyak jalan menuju Roma. Mungkin ini dapat kita gunakan. Artinya, tujuan kita adalah satu tujuan kita, Allah yang besar itu. Tetapi kita menggunakan metode yang berbeda. Misalnya agama yang ini begini metodenya, agama yang sana begini metodenya, kita begini metodenya. Tetapi satu hal yang pasti, tujuannya sama. Hanya mungkin kalau bisa kita ibaratkan, kalau ke Roma bisa naik pesawat, bisa naik kapal, masih banyak hal yang lain. Mungkin mobilnya juga berbeda. Ada yang mobil yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada naik kereta, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Caranya saja sudah berbeda. Jalannya bisa juga berbeda. Itulah yang membedakan, tapi tujuannya tetap sama, yaitu Allah yang besar itu. Dari mana kita tahu bahwa suatu agama itu adalah benar? Saya meyakini ada satu saya yakini, bahwa kebenaran itu dapat diuji oleh waktu. Artinya, jika suatu pemikiran, jika sesuatu itu dapat bertahan selama ribuan tahun, saya meyakini ada kebenaran di sana. Jikalau tidak ada kebenaran di sana, pasti orang tersebut, kelompok tersebut, atau hal apapun itu akan hilang. Banyak hal yang kita saat ini, banyak hal yang dulu, yang kita baca mungkin di buku, di mana, yang kita tahu, ada sesuatu hal yang dahulu tidak ada lagi hari ini. Itu berarti bisa juga karena tidak ada kebenaran di sana. Tetapi kalau menurut saya, suatu agama yang bertahan ribuan tahun dari berbagai goncangan, dari berbagai ancaman, tetap bertahan, saya yakin bahwa ada kebenaran di sana. Maka saudara-saudara, marilah kita mencoba menghidupi agama kita dengan baik. Mari meniru saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang memiliki pikiran yang lebih maju. Agama itu tidak pernah dijadikan sebagai sarana pertikaian. Tetapi agama itu terkait masalah keyakinan personal. Jadi tidak perlu ada yang dipermasalahkan di situ. Kecuali jika kehadiranku merusak dirimu. Artinya jika kehadiranku mengganggu dirimu, jika aku mengganggu juga, tapi itulah agama. Seharusnya tidak perlu kita perdebatkan. Kembali kita ingat tadi bahwa bagaimana caranya. Ya, berpikirlah dari sudut pandang mereka. Artinya jika saya ingin memahami orang lain, jangan saya mengambil dari sudut pandang agama saya. Pasti akan bertentangan. Jika semua mengatakan demikian, semua agama yang Indonesia, semua warga Indonesia akan berantem, konflik. Karena tidak mungkin ada satu, tidak mungkin bisa sama. Mungkin pemahaman saya demikian, pemahaman agama saya demikian. Tidak sesuai dengan agamamu. Beda caranya. Maka marilah memahami agama teman kita, agama saudara kita. Jangan dari cara pandang kita memandang agama mereka. Tetapi cobalah berpikir dari agama mereka, dari keyakinan mereka. Maka tidak akan ada konflik di negara kita, akan damai. Dan menurut saya inilah beriman yang dewasa. Sebenarnya untuk apa sih
kita mengurus agama orang lain. Hiduplah sesuai dengan agama kita, cukup. Tidak perlu kita urus orang lain. Jika kita mengatakan mereka itu kafir, mengapa? Biarlah. Karena banyak di antara kita yang mencoba membela Allah. Bukan Allah jadinya yang membela kita. Allah itu tidak perlu dibela, tapi kitalah yang dibela. Allah itu tidak perlu dibela, karena dia bisa membela dirinya. Kebenaran itu tidak perlu dibela, karena kebenaran dapat membela dirinya. Tetapi manusialah yang perlu dibela. Semoga saudara-saudara katekese ini berguna untuk kita semua dan membuka cakrawala pemahaman kita. Marilah beriman dengan bijaksana, dewasa, dan hidupilah iman kita, kepercayaan kita tanpa mengusik, tanpa mengecilkan, tanpa menafikan agama orang lain. Semoga pace e bene.